Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyara al-hadirin wal hadirat, jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita di siang hari ini, kita terus memuji Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan dan berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan membahas tentang sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Abdillah ibn al-Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah atau dikenal dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau radhiyallahu an adalah termasuk ke dalam barisan as-sabiqun al-awwalun. Itu orang yang di awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Tentunya beliau masuk ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Taubah pada ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Generasi awal dari umat ini yang masuk Islam, awal dari umat ini dari kalangan muhajirin, itu orang-orang yang hijrah, dan juga dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, dan itu adalah merupakan kemenangan yang begitu besar. Dan beliau termasuk dari kalangan sahabat muhajirin, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Generasi awal dari umat ini dari kalangan para sahabat muhajirin, yang tentunya memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keutamaan yang begitu besar. Nama beliau adalah Amir bin Abdillah ibn al-Jarrah. Namanya Amir, cuma dikenal atau masyhur dengan sebutan Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah. Tetapi nama aslinya adalah Amir. Abu Ubaidah Amir ibn Abdillah ibn al-Jarrah. Dan dari sisi nasab, dari sisi keturunan, beliau termasuk dari suku Fihr. Suku Fihr, Al-Fihri nama belakangnya. Jadi orang-orang Quraisy juga memiliki suku-suku yang dimana dengan suku itulah kemudian mereka dikenal.
bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi suku, sama-sama orang Quraisy pada Fihr, yaitu Fihr ibn Malik. Karena nama aslinya sahabat Abu Ubaidah tadi Amir bin Abdullah ibn Jarrah ibn Hilal ibn Uhayb ibn Dhabbah ibn Harith ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah, kemudian ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar, ya, ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ujungnya di Adnan. Orang Quraisy itu ujungnya di Adnan, ketemunya di Adnan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Ghalib bin Fihr, sedangkan sahabat Abu Ubaidah dari Al Harith ibn Fihr. Sama-sama bertemu di Fihr. Jadi Fihr nanti punya beberapa anak. Nah, Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Fihr ini yang kemudian nanti gelarnya sebutannya Quraisy. Nah, maka oleh karena itu jelas sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibn Jarrah asli orang Quraisy. Karena Fihr inilah yang kemudian disebut-sebut oleh para ulama ahli sirah, inilah Quraisy yang sebenarnya. Nanti tentunya pembahasannya terkait dengan ansabul Arab. Dan sama-sama kita ketahui beliau karena tadi sudah dari kalangan Quraisy, dan kita ketahui kalau melihat lingkungannya orang Quraisy, sebagaimana kita ketahui termasuk kalau kita lihat sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia hidup dalam keadaan yang rusak, menyembah berhala dan seterusnya. Tidak kita pungkiri bahwa kondisi sahabat Abu Ubaidah pun tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan yang seperti itu, jahiliyah dan seterusnya. Tetapi tidak ada sedikit pun riwayat yang tegas, yang jelas menceritakan bagaimana kehidupannya sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika pada masa sebelum Islam. Gak ada riwayat yang jelas, detail dan rinci menjelaskan tentang bagaimana kehidupan beliau. Dan Rasulullah SAW setelah beliau mendapatkan wahyu, mulai berdakwah, nah maka sejarahnya sahabat Abu Ubaidah banyak dicatat, banyak dikhabarkan, banyak diinformasikan, itu justru setelah beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam. Karena di antara para ulama sirah menyebutkan bahwa sahabat Abu Ubaidah ini adalah termasuk gelombang kedua yang masuk Islam disebabkan karena dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Karena memang Khadijah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dari kalangan anak-anak ya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena memang di rumah, dan kita telah singgung dan telah kita bahas ini pada pertemuan di bulan yang lalu. Lalu kemudian dari kalangan budak adalah sahabat Zaid bin Harithah, bukan Bilal. Bilal ini belakangan, yang setelah dimerdekakan, kisahnya atau sejarahnya setelah dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dari kalangan orang dewasa laki-laki yang tidak punya hubungan dekat dengan Rasul, artinya dari sisi nasab, dari sisi keturunan, dan dari suku-suku tidak dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia di luar, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita juga sudah singgung sedikit tentang masuk Islamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada pertemuan bulan yang lalu. Kenapa kok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa masuk Islam lebih dulu? Padahal 3 orang tadi yang mereka awal mula masuk Islam, mereka bisa masuk Islam karena mereka ada dalam area rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Zaid bin Harithah adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan di dalam rumah tapi bisa menerima dakwah duluan? Karena ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berangkat untuk berdagang ke Syam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang pendeta, kalau bahasa kita sekarang, yang kemudian menanyakan tentang dirinya. Dia kira, pendeta itu mengira ini adalah sang nabi yang datang dari Makkah. Apakah anda seorang yang datang dari Makkah? Iya. Dari suku Quraisy? Benar. Ayah anda masih hidup? Masih. Berarti bukan. Karena informasi yang mereka dapat dari kitab-kitab mereka bahwa nabi yang datang dari Makkah, nabi akhir zaman dan nabi penutup adalah nabi yang orang tuanya atau ayahnya sudah wafat.
Lalu kemudian diberitahukan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa akan ada nabi yang datang dari Makkah, dari suku Quraisy, pulang dari berdagang langsung didatangi Rasulullah SAW, langsung masuk Islam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk Islam karena dapat informasi dari rahib ini. Dia belum, Nabi SAW masih berdakwah internal di kalangan keluarganya saja, di kalangan dalam saja, yang paling terdekat. Bahkan dakwah terang-terangan belum dimulai. Setelah masuk Islamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka kemudian karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini adalah merupakan orang yang berpengaruh, termasuk juga tokoh di kaumnya dari Bani Taim, maka kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mulai berdakwah, mengajak kepada beberapa orang. Nah, di antara yang masuk Islam dengan sebab Islamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di antaranya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, termasuk sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an pun masuk Islam disebabkan karena masuk Islamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang kemudian memulai mendakwahi orang-orang yang dia kenal secara perorangan, person to person, yang kebanyakan tokoh-tokoh memang. Ya, kebanyakan tokoh-tokoh atau seorang pemuda yang sangat dikenal di kaumnya, seorang yang terpandang. Dan ketika sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam, kira-kira, tentu tidak ada yang pasti ini karena memang sulit diketahui kapan persisnya. Namun para ulama katakan bahwa sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini usianya 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita hitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu di usia 40 tahun, tinggal dikurang 13. Maka berarti perkiraan sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketika menerima Islam, masuk ke dalam agama Islam, kurang lebih sekitar usia 27-an tahun. Ya, kurang lebih sekitar 27 tahun atau bahkan lebih dari itulah, lebih sedikit 28 atau 29 di antara itu. Ya, karena memang tidak lama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah di satu tempat, satu rumah yang biasanya orang-orang yang sudah masuk Islam datang ke rumah tersebut, yaitu rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ya, ini nama seorang sahabat ya. Ini nama seorang sahabat, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam yang kemudian kita kenal dengan Darul Arqam. Darul Arqam itu rumahnya sahabat Arqam. Dia itu bukan satu sekte tertentu, bukan ya. Bukan satu sekte tertentu, bukan satu pemikiran tertentu, bukan ormas tertentu. Kalau melihat sejarahnya, enggak tahu kalau kemudian yang sekarang lain lagi ceritanya. Kalau yang difatwain MUI sekitar tahun 90-an lain lagi itu. Ya, Darul Arqam itu adalah rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Di antara para ulama menyebutkan di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam inilah ada sekitar 8 orang yang dia masuk ke dalam agama Islam. Dia termasuk pemilik rumah, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Di antara mereka ada sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ada sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, lalu kemudian ada Abu Salamah, yaitu suami dari Ummu Salamah. Ya, ada juga kemudian Utsman ibn Maz'un, Ubaidah ibn Harith, kemudian Sa'id ibn Zaid yang masuk dalam barisan 10 orang yang juga dijamin surganya oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian Khabbab ibn al-Arad. Itu di antara mereka yang ikut dalam pertemuan di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam, yang dimana Rasulullah SAW mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam, dan kita tadi sudah sebutkan usianya masih sangat muda sekali. Ya, usianya masih sangat muda sekali. Yang kemudian setelah masuk ke dalam Islam, maka kemudian sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pun mengikuti terus bagaimana Nabi SAW berdakwah. Ikut terus. Ya, karena memang Nabi SAW selain mendakwahi mereka juga membacakan kepada mereka Al-Quran, yang menjelaskan kepada mereka Al-Quran dan seterusnya. Dan para sahabat sebagaimana kita ketahui, mereka apalagi generasi awal adalah mereka para sahabat yang terus menerus berusaha mencatat dan juga menghafalkan wahyu.
Seperti Khabbab ibn al-Arat nanti punya catatan tentang ayat-ayat Al-Quran. Mereka menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kondisi kaum muslimin di Mekah semakin sulit, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama yaitu pimpinannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ini kakaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian gelombang yang kedua dipimpin oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang di dalam gelombang kedua ini terdapat sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi dia ikut hijrah ke Habasyah. Yang lalu kemudian hijrah ke Habasyah yang kedua ini tidak lama, lantas kemudian kembali lagi ke Makkah. Jadi kembalinya kaum muslimin ke Makkah ini ada sebab. Di antara sebabnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ketika orang-orang di Makkah, Rasulullah SAW pada saat itu Ramadan. Pada saat itu di bulan Ramadan, sekitar tahun 10 atau 11 kenabian. Antara tahun 10 atau 11 kenabian. Di mana Rasulullah SAW keluar pada malam hari, lalu kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat An-Najm. Ya, di dalam surat An-Najm, bahkan akhir dari surat An-Najm. Yang dimana Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walillahi fa'budu wasjudu." Dan hanya kepada Allah beribadahlah kalian dan sujudlah kalian. Di mana pada saat itu Nabi SAW membaca itu, lalu kemudian Nabi SAW sujud. Orang-orang Quraisy yang mendengar Nabi SAW baca ayat itu, mereka sudah baca Nabi SAW, mendengar Nabi SAW membaca ayat demi ayat dari surat An-Najm itu sampai kepada firman Allah tadi, dan hanya kepada Allah sujudlah kalian, beribadahlah kalian dan sujudlah kalian. Nabi SAW sujud, tiba-tiba orang-orang Quraisy sujud. Mereka tidak sadar. Jadi mereka mendengarkan Al-Quran, yang lalu kemudian dengan sebab mendengarkan Al-Quran mereka sujud. Itu berarti bahwa mereka sebenarnya secara fitrah mengakui kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka mengakui kebenaran dakwah Nabi SAW. Tetapi apa yang terjadi? Yaitu tadi kadang kesombongan, kadang kecongkaan, kadang fanatisme terhadap sukunya, suku-suku Arab, atau kemudian khawatir meninggalkan ajaran orang-orang terdahulu, itu menghalangi mereka untuk menerima kebenaran secara terang-terangan. Menghalangi mereka menerima kebenaran secara terang-terangan, tapi hakikatnya mereka akui itu benar. Buktinya, faktanya ketika Nabi SAW sujud, mereka ikut sujud. Nah, kabar itu tersiar sehingga kemudian info yang tersebar adalah bahwa Nabi SAW, orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya sudah masuk Islam. Tersebar begitu. Tapi kemudian mereka menolak. Mereka nggak ngakuin itu, padahal mereka sebenarnya yang sujud betul. Cuman mereka kemudian menolak. Mereka berkata, tilkal gharaniqul ula wa syafa'atuhu allati turtaja. Kata mereka, Muhammad menyebut-nyebut berhala-berhala kami yang syafaatnya selalu kami harapkan. Makanya ketika Muhammad menyebut-nyebut berhala kami pun ikut sujud bersama dengannya. Yang tentu ini berita bohong lagi, dusta, untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, yang dimana mereka sebenarnya secara fitrah mengakui kebenaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian dengan sebab itu sebagian informasi sudah sampai ke Habasyah, sehingga kemudian sebagian orang pun yang tadinya sudah hijrah ke Habasyah mengira bahwa kondisi Mekah sudah aman karena tokoh-tokohnya sudah banyak masuk Islam. Akhirnya kemudian ulang lagi
kembali lagi mereka ke Mekah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya ternyata orang-orang Makkah atau tokoh-tokoh Makkah belum masuk Islam. Mereka menyangkal segala apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka berbohong dan berdusta. Tapi kemudian, ya singkat cerita, karena ada sudah sebagian sahabat yang sudah masuk ke Mekah lagi, ya sudah kemudian di Mekah, termasuk sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pulang lagi, termasuk sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah pulang lagi ke Mekah. Bahkan termasuk juga Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah pulang lagi. Nah, ketika tahun 13 kenabian itu bulan Zulhijjah, tahun yang terakhir dari kenabian, karena tahun kenabian hanya 13, dihitung dari diutusnya Nabi SAW menjadi nabi, menjadi rasul. Ya, dihitungnya dari situ. Tahun 13 kenabian, di mana kaum muslimin pada saat itu yang tersisa yang ada di Makkah, lalu kemudian orang-orang di Madinah datang untuk berbaiat dengan baiat Aqabah yang kedua tahun 13, bulan Dzulhijjah tahun 13, harinya tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi itu 10 Dzulhijjah tahun 13 kenabian. Di mana orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka baiat masuk Islam dan siap menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hendak hijrah ke Madinah. Mereka sudah siap. Singkat cerita, maka kemudian orang-orang Madinah pulang setelah menunaikan ibadah haji di tahun 13 kenabian. Mereka pulang bulan Muharram, itu kan bulan Dzulhijjah tadi, bulan haji. Bulan Muharram pun para sahabat secara silih berganti mulai hijrah ke Madinah setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW masih menetap di Makkah. Rasulullah SAW masih menetap di Makkah sampai bulan Safar. Di akhir Safar baru kemudian Rasulullah SAW hijrah. Tapi para sahabat sudah diperkenankan dan sudah diperbolehkan hijrah mendahului Nabi SAW, sehingga ada sebagian para sahabat yang mendahului Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Dan di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an yang hijrah ke Madinah. Maka fase pertama, sebagaimana kita ketahui, fase pertama dari kehidupan para sahabat termasuk juga kehidupan Rasulullah SAW, itu fase Makkah setelah mereka masuk Islam. Sebagaimana kita ketahui adalah fase-fase yang sulit, fase-fase yang berat, di mana mereka mengalami ujian secara umum. Tentunya ada secara individu perorangan juga ada yang mengalami ujian yang berat. Namun Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mengalami begitu banyak ujian yang begitu berat yang dialami oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tidak seperti sebagian sahabat yang lain, seperti sahabat Ammar bin Yasir misalnya. Tidak. Mungkin karena memang beliau juga termasuk bagian daripada orang yang dipandang oleh Quraisy dari sisi nasabnya, dari sisi keturunannya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar juga tidak mengalami intimidasi dan seterusnya, tidak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak mengalami kondisi dan keadaan itu. Setelah hijrah ke Madinah, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah ini termasuk dalam peperangan-peperangan yang kemudian dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kiprahnya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dalam peperangan-peperangan tersebut, di antaranya dalam perang Badar. Tentunya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah pun tidak ketinggalan untuk masuk mengambil bagian dalam perang Badar, yang dimana sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi orang yang terdepan dalam barisan yang depan dalam perang Badar. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ketika perang Badar ini sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah bertemu dengan ayahnya sendiri, yaitu Abdullah namanya, Amir ibn Abdullah ibn Jarrah, yang kemudian sahabat Abu Ubaidah berusaha menghindar berjumpa dengan ayahnya dalam perang Badar, berusaha menghindar sampai akhirnya kemudian dia pun berhadapan langsung dengan ayahnya, yang lalu kemudian sahabat Abu Ubaidah yang membunuh langsung ayahnya tersebut di perang Badar. Tetapi wallahu taala a'lam, riwayatnya tidak sahih. Riwayatnya tidak sahih. Kalaulah misalnya riwayatnya sahih, tentu kita akan pegang riwayat itu. Dan itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau sudah di medan perang, kalau namanya sudah di medan perang, ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hanya dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Bila nggak di medan perang, ya tetap diperintahkan seorang anak untuk bakti kepada orang tuanya walaupun kafir. Tapi kalau sudah di medan perang, pilihannya cuma dua. Kalau nggak bunuh, ya dibunuh. Kalaulah riwayat itu betul, kalaulah riwayat itu sahih.
Tapi kenyataannya riwayat itu tidak sahih. Makanya kita tidak mengambil riwayat tersebut. Tetapi sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah, dia mengambil bagian dalam perang Badar ini di barisan terdepan. Maka perhatikan, sudah berapa keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia termasuk barisan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Lalu kemudian yang kedua, dia termasuk orang yang hijrah ke Habasyah, gelombang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, beliau termasuk para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu kemudian yang keempat, beliau radhiyallahu an termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Yang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bertanya, Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut engkau orang-orang yang ikut dalam perang Badar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Lalu kemudian Jibril katakan, begitu juga para malaikat yang ikut dalam perang Badar, mereka adalah malaikat yang terbaik. Ya, orang yang mengikuti perang Badar, ya termasuk orang yang terbaik. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk di dalamnya. Memang tidak wafat di perang Badar, pulang masih bisa pulang. Tetapi karena ikut perang Badar, pahalanya begitu besar, keutamaannya begitu besar. Lalu kemudian selanjutnya pada perang Uhud. Perang Uhud, tentu kita sedang tidak membahas perang Badar dan perang Uhud karena memang itu pembahasan tersendiri. Tapi kita membahas bagaimana seorang sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah, kalau dalam bahasa kita, memainkan perannya sebagai sahabat Nabi SAW, sebagai juga panutan umat ini. Dan kita akan jelaskan kiprahnya termasuk pada perang-perang yang selanjutnya di perang Uhud. Sebagaimana kita ketahui dalam perang Uhud, di mana kaum muslimin mereka menghadapi orang-orang Quraisy. Ini terjadi perang Uhud ini di antaranya karena orang-orang Quraisy dendam kekalahan mereka pada perang Badar. Mereka hendak menuntut balas kepada kaum muslimin karena kekalahan yang mereka alami di Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ramadan Badar itu terjadi, perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. 1 tahun kemudian, itu sekitar tahun 3 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, perang Uhud terjadi. Jadi tahun depan mereka berusaha untuk membalas kekalahan tahun lalu di Badar. Perjanjiannya adalah bertemu dan berjumpa di Uhud, satu wilayah yang sama-sama kita ketahui. Mungkin para hadirin dan hadirat sekalian yang pernah menziarahi atau mendatangi Madinah, maka dia pun akan mengunjungi Uhud. Ya, lantas kemudian sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah untuk naik ke Bukit Rumah yang sekarang disebut dengan Jabal Rumah. Itu bukit kecil sebenarnya, itu bukit kecil di sebelah barisan Uhud, yang dimana pasukan pemanah naik di situ yang siap untuk memanah ketika ada pasukan orang-orang Quraisy lewat. Dan Rasulullah SAW perintahkan agar mereka nggak turun kecuali diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau belum dibolehkan turun, jangan turun. Tapi ternyata menurut mereka, kan ini udah kalah. Jadi pasukan Quraisy pada saat itu sudah mundur, dikira mereka sudah kalah, nggak akan kembali lagi. Maka kemudian turunlah ini pasukan pemanah untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, ketika melihat kondisi seperti itu, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Pada saat itu Khalid bin Walid melihat pasukan pemanah turun, padahal ia termasuk pasukan pemanah, termasuk pasukan inti dalam rangka untuk menjaga keadaan kaum muslimin agar tidak mudah diserang oleh musuh. Maka kemudian Khalid bin Walid membawa pasukan memutar di bukit, mutar dari belakang, pasukan berkuda yang lalu kemudian menyerang kaum muslimin yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu, beliau kan memimpin langsung peperangan, tetap berada di medan Uhud, tidak sedikit pun mundur, tidak selangkah pun mundur dari medan Uhud. Dalam kondisi pasukan kaum muslimin sudah kocar-kacir diserang dari belakang, Rasulullah SAW tidak mundur sekalipun. Rasulullah SAW dengan pakaian lengkap, pakaian perangnya, ya baju perangnya termasuk topi perangnya, tetap pada posisinya. Karena memang sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW termasuk
dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan diantaranya oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'ilnya, Syama'il Muhammadiyah, menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemberani. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang paling pemberani. Kondisi sulit kayak gitu Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mundur, satu langkah saja enggak mundur. Para sahabat pada saat itu dalam keadaan yang sangat khawatir dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak khawatir, karena kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu, boleh dibilang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuka untuk diserang oleh siapapun dari kalangan orang Quraisy. Dan kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat kemudian terjatuh, yang lalu kemudian terluka beliau, bahkan giginya pun patah. Lantas kemudian tali rantai yang biasanya topi perang itu ada rantai sebagai talinya, itu ada yang patah yang lalu kemudian menancap di pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu para sahabat yang masih bertahan di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman enggak ikut perang Badar. Karena sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Madinah menunggu istrinya yang sedang sakit, dan istrinya beliau itu putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Makanya enggak ikut perang Badar. Lalu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk Talha bin Ubaidillah, termasuk juga sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalau orang-orang kafir yang hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam peperangan apabila musuh berhasil membunuh panglima perangnya, bahasa kitanya jenderalnya, itu berarti kalah. Ya, dalam peperangan apabila pimpinannya berhasil dibunuh, maka berarti itu dinyatakan kalah. Pada saat itu mereka berusaha menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saja Rasul sempat luka. Dalam keadaan Rasul terluka seperti itu, sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah termasuk di antara para sahabat yang menghalau orang-orang Quraisy, tapi pandangan matanya tidak terlepas memantau dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau termasuk orang yang sangat mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lawan musuh, tapi pandangan matanya sesekali melirik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawatir Rasulullah SAW ada yang terluka dan ketika Rasulullah SAW terjatuh tadi, Rasulullah SAW terjatuh. Jadi ada kayak satu lubang yang kemudian Rasulullah SAW terjatuh di lubang tersebut, yang lalu kemudian tadi gigi beliau patah, yang lalu kemudian ada rantai yang patah yang lalu kemudian menancap di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah langsung mundur mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga merangsang. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, biar aku yang mencabut rantai itu yang tertancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, biar aku saja yang melakukan hal itu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mencabut itu tadi, patahan rantai yang menancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah tidak berani pakai tangan, tapi pakai mulutnya. Ya, nggak berani pakai tangan karena khawatir menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicabut khawatir sakit, makanya biar pelan pakai mulutnya, digigit gitu. Sebagian para ulama sirah katakan itu digigit dan nggak digoyangin, nggak takut Rasulullah SAW merasakan sakit, jadi digigit sambil ditarik pelan-pelan, pakai giginya, sehingga kemudian ada sebagian para ulama sirah katakan sampai giginya Abu Ubaidah pun akhirnya tanggal gitu, lepas, copot juga. Allahu Akbar. Perhatikan bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Kecintaan mereka yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, enggak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit sedikit aja, enggak mau. Maka kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Hari itu hari terjadinya perang Uhud, itu adalah harinya Abu Ubaidah. Jadi hari itu, hari terjadinya perang Uhud, itu adalah hari di mana harinya sahabat Abu Ubaidah. Kenapa disebut harinya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah? Karena dia mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Dia melepaskan patahan rantai yang menjadi tali topi perangnya Rasulullah SAW,
dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mulutnya, dengan giginya digigit sampai tanggal, sampai lepas. Yang itu berarti dia menunjukkan dan membuktikan kecintaan ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar. Allahu akbar. Abu Ubaidah bin Jarrah membuktikan hal itu. Sampai pada peperangan-peperangan selanjutnya, sahabat Abu Ubaidah tidak pernah ketinggalan untuk mengikuti peperangan-peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ketinggalan untuk mengikuti peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak. Karena apa? Karena itu tadi. Dan memang beliau ini dikenal sahabat yang panglima perang, punya jiwa kepemimpinan dan juga sebagai panglima perang. Makanya para ulama ahli hadis ketika meneliti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ubaidah cuman sedikit. Hanya sekitar 15. Hanya sekitar 15 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Bukan berarti sahabat Abu Ubaidah ini enggak tahu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu, tetapi karena tadi disibukkan dengan urusan peperangan, jadi panglima perang dan seterusnya. Ya, termasuk dalam beberapa peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti peperangan Dzul Qasas. Ya, lalu kemudian peperangan Saiful Bahar. Ada yang bacanya Saiful Bahar. Saiful Bahar itu sebenarnya artinya pantai. Pedang laut itu artinya pantai. Kenapa pantai disebut seperti pedang laut itu? Karena dia itu tadi ketika air sampai di pinggirnya pecah seperti menghantam pedang. Dua peperangan ini diantaranya ini Rasul nggak pimpin langsung, tetapi sahabat Abu Ubaidah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpinnya. Nah, di antara permasalahan yang baru muncul ketika perang Saiful Bahar, ada yang menyebutnya Saiful Bahar, terkait dengan masalah daging ikan paus. Jadi ceritanya pada saat itu kaum muslimin dalam keadaan kelaparan karena bawa bekal sangat sedikit dan dibekali Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit kurma, yang dimana kurma itu sudah dibagi-bagikan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah kepada para sahabat. Lapar luar biasa. Tiba ada sesuatu yang besar terdampar. Ikan paus. Ditanya sahabat Abu Ubaidah, gimana nih, kita halal nggak makan ini? Dan Rasulullah SAW sabdakan sebagaimana kita ketahui, Anda kalau buka kitab Bulughul Maram hadis pertama bab air, Kitabut Thaharah babul miyah, hadis pertama mesti tentang laut. Yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, cuman kalau yang di Bulughul Maram dibawakan itu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, bukan dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah tahu tentang hukum itu. Kata sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Iya, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Airnya suci, bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi janabah. Ya kalau soal asinnya ya asin. Ya kalau soal masa air laut buat berwudu, lengket dong, soal lengketnya lengket. Tapi kan bicara soal hukum suci, nggak ada hubungannya sama asin sama lengket. Dan halal bangkainya. Anda bayangkan bangkai ikan paus akhirnya dimakan oleh para sahabat dan seterusnya sampai dibawa pulang ke Madinah untuk diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan apa yang difatwakan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi dulu di zamannya para sahabat itu, yang namanya panglima perang itu bukan cuma pemimpin perang. Ya dia imam salat juga, ya dia panglima perang juga, ya dia yang memimpin salat juga, ya dia juga ulama yang ada pada saat itu di mana orang meminta fatwa kepadanya. Maka berdasarkan hal ini para ulama katakan, oh berarti sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah pun orang yang faqih tentunya, berilmu. Makanya ketika ada rombongan dari Yaman datang, sebagian yang para ulama katakan ini adalah orang-orang Nasara Najran, orang-orang Nasara, agamanya Nasrani dari satu wilayah di Yaman yang namanya Najran. Lalu kemudian mereka datang setelah mereka berdiskusi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam dan seterusnya, yang lalu kemudian mereka memeluk agama Islam. Mereka minta tolong diutus kepada kami dibawa
kami pulang lagi ke Najran, ke Yaman, lalu diutus kepada kami seseorang yang betul-betul amanah agar mengajarkan kepada kami Al-Quran, agar mengajarkan kepada kami As-Sunnah. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, "Qum ya Aba Ubaidah, bangkitlah engkau wahai Abu Ubaidah, fa innahu aminu hadhil ummah, sesungguhnya Abu Ubaidah ini adalah orang yang paling amanah dari umat ini." Maka kemudian sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dikenal dengan gelar aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah di tengah-tengah umat ini. Bukan berarti sahabat yang lain gak amanah. Sahabat yang lain amanah, cuma tadi setiap orang punya kelebihannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya kelebihannya sendiri-sendiri. Di antaranya ini tadi, sahabat Abu Ubaidah telah jelas Rasul sebutkan, ya ini adalah orang yang amanah, diutus untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan Sunnah. Dan orang yang diutus untuk mengajar itu bukan berarti orang yang gak punya ilmu. Tentunya orang berilmu yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan ilmu, untuk menjelaskan tentang Islam. Orang yang berilmu, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk menjadi orang yang mengajarkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang sunnah Nabi SAW, tentang Islam. Begitu juga Rasulullah SAW pernah menunjuk sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk mengambil pajak dari negeri Bahrain. Bahrain pada saat itu penduduknya kebanyakan Majusi. Majusi itu penyembah api, ya, terpengaruh oleh Persia dan memang pernah dikuasai oleh Persia, Bahrain. Rasulullah SAW mengutus sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk mengambil jizyah, pajak. Kan orang-orang Bahrain tadi kita katakan mereka ini Majusi yang lalu kemudian mereka berdamai, sudah berdamai lalu kemudian mereka membayar pajak kepada kaum muslimin. Akhirnya kemudian diutus untuk mengambil harta pajak itu sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, orang yang amanah lah yang ditugaskan untuk mengambil harta ini. Makanya Anda kalau mau menguji orang di antaranya Anda mau tahu orang itu siapa, bagaimana, yang pertama di antaranya Anda safar sama dia, pergi melakukan perjalanan sama dia, Anda akan tahu siapa dia. Yang kedua, ya lama bergaul sama dia bertahun-tahun. Yang ketiga, kalau Anda mau menguji orang, kasih amanah harta. Kasih amanah harta. Gimana dia kalau dikasih amanah harta? Oleh karena itu Khadijah radhiyallahu anha menguji Rasulullah SAW dengan 3 hal itu. Kalau lama mungkin enggak ya. Kalau lama enggak, tapi bisa nanya sama yang lain tentang Rasulullah SAW, bagaimana beliau. 2 hal Khadijah uji Rasulullah SAW. Yang pertama safar, melakukan perjalanan dagang ke Syam. Diutus Maisarah. Maisarah itu pembantu laki-laki. Saya sering ulang-ulang ini. Namanya Maisarah. Orang Indonesia perempuan dia Maisarah ya. Sama sahabat Utsman bin Affan punya pembantu laki-laki namanya Hani. Orang Indonesia kalau Hani itu malah kalau dia malah laki-laki itu dia. Ya enggak tahu nih orang Indonesia yang enggak ngerti atau gimana ya, enggak tahu lagi. Ada lagi yang unik. Perempuan, pernah suatu ketika saya ngajar bahasa Arab, ada nama Su'ad. Sin, Ain, Alif, Dal. Su'ad. Dikira oleh para pelajar yang belajar bahasa Arab, dikira Su'ad itu laki-laki. Saya bilang ini perempuan. Su'ad ini perempuan. Kalau Sa'id ya laki-laki, tapi kalau Su'ad perempuan. Oh, kok gitu ya katanya. Giliran yang Maisarah laki-laki gitu ya. Giliran yang Hani laki-laki. Giliran Su'ad malah perempuan katanya. Saya bilang terserah aja, orang Arab yang punya bahasa. Jadi ketika Rasulullah SAW berangkat berdagang didampingi Maisarah. Maisarah dimantau bagaimana ketika safar, ketika perjalanan. Dan perjalanan Makkah ke Syam itu perjalanan yang jauh dan lama, bisa berbulan-bulan itu.
Itu kan berarti lama itu. Maisarah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam lama di dalam keadaan safar. Yang ketiga, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amanah. Amanah apa? Harta, dagang. Khadijah radhiyallahu anha kasih modalnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan modal itu digunakan untuk berdagang. Jadi kalau mau Anda tahu orang itu baik, orang itu amanah atau tidak, itu di antara unsur-unsurnya. Di antara unsurnya, pernah berlama bergaul dengannya. Yang kedua, pernah melakukan perjalanan bersama dia. Yang ketiga, pernah memberikan amanah harta kepadanya. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah diamanai oleh Rasulullah SAW amanah harta loh. Siapa yang tahu kalau dia mau sembunyikan, atau dia misalnya mengajak orang-orang yang mendampinginya pada saat itu, sudah kamu saya kasih gini tapi diamlah, gak usah ngomong, bisa saja. Gak menutup kemungkinan. Tapi apa yang terjadi? Sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah tidak ada sedikit pun yang beliau ambil amanah. Pulang dari Bahrain bawa harta banyak berlimpah. Para sahabat di Madinah sudah dengar kabar bahwa sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah datang membawa harta. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Ketika habis selesai salat subuh, para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya berseri-seri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru, beliau senyum juga. Abshiru, bergembiralah kalian. Ya, bergembiralah kalian. Ta'ammalu ma yasurrukum. Silakan kalian berangan-angan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menggembirakan kalian, itu dapat harta. Rasul enggak marah. Para sahabat menginginkan harta karena memang orang juga senang sama harta untuk memenuhi kebutuhan keperluan mereka. Karena apa? Itu nanti dibagi-bagikan. Itu harta yang dibawa oleh sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah dibagi-bagikan. Yang lalu kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikan. Dan tadi beliau sambil senyum katakan, bergembiralah kalian, silakan kalian berangan-angan mendapatkan sesuatu yang membuat kalian bahagia, membuat kalian senang. Tapi apa ujung hadis? Rasul gak berhenti sampai di situ. Rasul tetap nasihati. Manusia butuh itu, tetapi juga perlu dinasihati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin idza busitat lakumud dunya kama busitat liman kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan justru ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kalian harta dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan harta dunia untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, yang kemudian kalian berlomba-lomba untuk meraihnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun berlomba-lomba untuk meraihnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, yang kemudian dunia itu menghancurkan dan membinasakan kalian sebagaimana dunia ini juga menghancurkan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Bisa dibaca hadis ini diantaranya di kitab Riyadhus Shalihin pada bab Fadliz Zuhud, bab keutamaan zuhud dalam urusan dunia. Itu bab yang ke-55 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya hadis pertama di bab itu. Anda bisa lihat. Ternyata Anda perlu tahu, nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW khawatir ketika dibukakan pintu dunia dan kekayaan untuk manusia. Di antara yang dengar ya sahabat Abu Ubaidah dengar itu. Yang bawa harta itu pun mendengar hal tersebut. Dan ternyata nasihat itu sangat tertanam dalam diri sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Sangat tertanam dalam hatinya, dalam benaknya, dalam batinnya. Karena yang dikhawatirkan Rasulullah SAW, para sahabat fakir nggak masalah. Kenapa? Iman mereka kuat, nggak akan goyah. Iman mereka kuat dan tidak akan goyah walaupun fakir. Beda orang zaman sekarang. Makanya hadis yang masyhur yang terkenal, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir saja kefakiran menyebabkan Anda jatuh kepada kekufuran. Hadis ini hadis yang dinilai oleh para ulama ahli hadis lemah, dhaif. Karena para sahabat fakir nggak ada yang kufur. Ya mereka fakir tapi apa? Nggak kufur, tetap beriman. Rasulullah SAW khawatirkan justru ketika dibuka pintu dunia, harta dunia. Kenapa? Kalau pintu-pintu dunia
Hari ini sedang berjalan nih harta. Hari ini kata siapa orang nyari dunia susah sulit? Dari orang yang betul-betul susah. Hari ini makan, besok nggak makan, susah. Hari ini ya ada tapi sangat sedikit, atau dia pura-pura yang kita nggak tahu keadaan sebenarnya dia. Di zamannya para sahabat dulu orang yang kayak begini banyak sekali. Banyak kondisinya kayak gini. Iya, banyak sekali yang fakir. Cuman kan kemudian berangsur-angsur kondisinya menjadi baik. Karena memang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis, di antaranya hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Rasulullah SAW ketika menjelaskan tanda hari kiamat, di antaranya Pak, antara al-hufat al-urat ru'at asy-syat yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang pakaiannya cuma satu-satunya yang melekat di badan, bahkan nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, penggembala kambing. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW orang Arab. Engkau akan melihat orang-orang Arab yang dulunya fakir, penggembala kambing, baju hanya satu yang melekat di badan, lalu kemudian nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, yatatawaluna fil bunyan. Mereka menjadi kaya raya, mereka jadi sukses, bangunannya tinggi-tinggi. Sekarang kan terbukti. Anda lihat misalnya di negeri-negeri Arab sekarang itu, bangunannya tinggi-tinggi, besar-besar, kaya-kaya orangnya. Iya. Rasulullah SAW sudah sabdakan itu. Maka yang Rasulullah SAW khawatirkan adalah ketika pintu dunia dibuka, kenapa? Orang jadi berlomba-lomba untuk meraihnya. Orang berlomba-lomba meraihnya ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sayati zamanun ala ummati la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halal am min haram. Seseorang nggak peduli, akan datang satu masa, satu zaman di mana seseorang nggak peduli mengambil harta apakah dari yang halal, dari yang haram. Nah, keadaan yang pertama ini dia nggak peduli ini, maknanya yang pertama adalah dia sama sekali nggak tahu halal haram, sama sekali bodoh terhadap halal haram. Kondisi yang pertama ini. Kondisi yang kedua, udah tahu haram tapi tetap nekat. Yang pertama tadi memang nggak tahu halal haram, dia nggak tahu, memang dia nggak peduli itu, nggak tahu. Harta dibukakan untuknya. Makanya di antara tanda-tanda hari kiamat juga yang kalau kita kaitkan hadis ini dengan hadis tentang tanda hari kiamat, bahwa orang bodoh bisa kaya raya, nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu dunia, bahkan nggak ngerti baca tulis, jadi konglomerat. Itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa kekayaan bukanlah milik orang yang pintar, tapi Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan miliknya orang yang pendidikannya tinggi, bukan. Orang nggak sekolah bisa jadi konglomerat. Iya, sekolah aja nggak selesai, tapi bisa gaji sarjana, S2, S3 digaji sama dia. Dia sendiri sekolahnya SD pun nggak selesai. Nggak aneh. Atau bahkan orang yang berilmu, ilmu agamanya baik dan seterusnya, tapi fakir, karena memang itu rezeki Allah yang kehendaki. Yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kasih rezeki siapa yang Allah kehendaki tanpa dihitung-hitung. Bahkan orang yang kafir sekalipun kaya raya. Maka itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Jadi yang pertama itu dia nggak tahu sama sekali halal haram, udah pokoknya nggak tahu, udah bodoh namanya. Yang penting harta urusannya dia. Yang kedua, tahu haram tapi nekat. Yang ketiga, dia tahu halal dan haram dan dia hanya mengambil yang halal saja, namun melalaikan dia dari mengingat Allah. Gak tahu nih kita masuk yang mana nih ya? Pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga, dia tahu itu halal dan dia hanya ngambil dari yang halal, tapi begitu tamaknya dia terhadap yang halal itu, halal tamak, sehingga kemudian melalaikan. Kalau yang nggak melalaikan nggak ada masalah, yaitu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, melalaikan kalian berbanyak-banyak. Takatsur itu berbanyak-banyak, yang kemudian orang dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan berbangga-bangga karena banyak, itu lalai, halal tapi jadi lalai akhirnya dengan sebab itu.
Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah sangat ingat itu. Sehingga kehidupannya sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Sampai masa-masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di penghujung Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupannya, beliau menjelang wafat, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah hidupnya masih sederhana, tapi tetap ditokohkan. Pemuda tapi ditokohkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat usianya 63 tahun. Tadi kita sudah katakan, ini cara menghitung sederhana. Cara menghitung sederhana itu adalah pertama, Anda ketahui tahun kenabian, 13 tahun di Makkah, sama tahun Hijriah 10 tahun di Madinah. Itu maksudnya rentang di mana Rasul hidup. Berarti di Madinah Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul dari usia 40. Makanya kalau begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, usianya beliau berapa tahun? 40. Di Mekah berapa? 13 tahun. Jadinya usia beliau berapa? 53 ketika hijrah. Ini saya ajarin cara ngitung gampang. Anda nggak perlu ngapalin. Sirah ngafalin yakin pusing aja pokoknya. Anda perlu ngafalin. 53. Makanya ketika Rasulullah SAW kan di Madinah 10 tahun. Rasulullah SAW wafat usianya berapa? Tambah 10, 53 tambah 10 jadinya 63. Abu Ubaidah ibnul Jarrah 13 tahun lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW. Maka berarti ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Ubaidah ibnul Jarrah usianya berapa? 50 apa 40? 50. Usianya 50. Dikurang 13 gitu. Nah gitu. Itu hitungan sederhana saja. Itu perkiraan semuanya. Biasanya kan orang kalau belajar sirah tuh udah pusing dengan tahun, hari, tanggal, ya itu. Dipusingin itu pokoknya udah, dipusingin dengan itu. Nah, kita ambil itunya. Ambil clue-cluenya saja. Ketika Rasulullah SAW wafat, saya sebutkan detail. Terserah ibu mau catat, terserah enggak terserah. Beliau Rasulullah SAW wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Sebagian para ulama katakan di waktu duha. Diulangi, baik ya. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Ini menurut pendapat yang masyhur ya, yang terkenal. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Iya, udah enggak usah tahun Masehinya, yang dihafalin tahun Hijriyah. Biar hafal tahun Hijriyah, kita ini lebih familiar tahun Masehi dibandingkan tahun Hijriyah. Ya kecuali pegawai ya, mestinya ngapalinnya Masehi karena itu biasanya dia ngapalin awal bulan. 12 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 11, betul nggak? 11 Hijriah ya Bu, 11 Hijriah. Jadi kan tahun 10 itu habis ketika Rasul haji wada. Haji wada, ingat pokoknya kalau haji wada Dzulhijjah, haji wada Dzulhijjah, haji wada Dzulhijjah. Gitu ya. Mesti dong haji bulan Dzulhijjah. Walaupun beberapa kalangan hari ini mulai membicarakan hal-hal yang aneh, katanya kalau bisa hajinya jangan bulan Dzulhijjah aja deh. Jadi biar nggak bentur-benturan ya, biar nggak tabrak-tabrakan katanya, biar agak legaan. Aneh ini, udah aneh aja nih orang aneh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada, haji perpisahan bulan Dzulhijjah tahun 10. Dzulhijjah tahun 10. Makanya kalau ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah pada haji wada, gampang aja. 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, hari Jumat. Itu nanti membicarakan tentang khutbatul wada, khutbah perpisahannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat hari Senin. Lahir hari Senin juga bukan? Iya, hari Senin juga, Rabiul Awal juga. Menurut pendapat yang masyhur yang terkenal. Senin, Rabiul Awal juga, 12 Rabiul Awal juga menurut pendapat yang masyhur. Tapi para ulama terjadi perselisihan dalam masalah itu. Makanya Anda mau sedih apa mau gembira ya bulan Rabiul Awal itu ya? Anda mau sedih apa mau gembira bulan Rabiul Awal itu? Bulan itu Rasul lahir, di bulan itu juga Rasul wafat. Hari Senin itu Rasul wafat,
Langsung, perhatikan, menarik ini. Saya teringat. Tadinya nggak teringat, sekarang teringat. Langsung sahabat Abdullah ibnu Abbas membicarakan keluarga Rasul, langsung mendiskusikan tentang pelaksanaan pengurusan jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung keluarga langsung bicarain itu. Iya, langsung. Sedangkan sebagian sahabat, sebagaimana kita ketahui, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di antaranya juga ada Abdurrahman bin Auf, di antaranya juga ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Mereka, para sahabat sabiqun al-awwalun minal muhajirin, mendatangi Balai Rum, tempat pertemuannya orang-orang Bani Sa'idah, salah satu suku di Madinah. Salah satu suku di Madinah yang mereka hendak membaiat atau mengangkat pemimpin dari kalangan mereka. Yang lalu kemudian ini sahabat muhajirin ini bukan berarti mereka mementingkan kepemimpinan atau haus kekuasaan dibanding mengurus jenazahnya Rasulullah SAW, bukan. Kan sudah ada tadi keluarganya Rasul, ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Abbas, ada pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib dan yang lainnya. Mereka itu yang ngurus jenazahnya Rasulullah SAW, termasuk Zaid bin Haritha ngurus jenazahnya Rasulullah SAW. Ini sahabat ini pentolan-pentolan, bahasa kita ini tokoh-tokoh sahabat muhajirin mendatangi orang-orang Ansar yang hendak mengangkat pemimpin dari kalangan mereka. Kenapa? Sebab kalau ini dibiarkan khawatir terjadi perpecahan. Berangkat mereka untuk berdiskusi. Singkat cerita ada diskusi. Yang mulai bicara itu justru sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mulai bicara. Orang Quraisy lah yang jadi pemimpin, kalian menjadi menterinya. Minnal amir wa minkumul wazir. Kami pemimpinnya, kalian yang menjadi wazir, ibaratnya menterinya. Singkat cerita, orang-orang Ansor pun reda. Ya udah, baik, kami setuju. Kami setuju, silahkan dari orang muhajirin, dari orang Quraisy yang jadi pemimpin kami. Siapa orangnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang tangan dua orang. Yang satu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang satu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Pilih salah satu dari dua orang ini untuk menjadi pemimpin kalian, khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu an gantian bicara. Gimana saya mau jadi pemimpin sedangkan Abu Bakar masih ada? Kita baiat saja Abu Bakar. Ya udah langsung dibaiat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada saat itu perhatikan, pada saat itu ini keluarga yang ada di rumah sedang mempersiapkan jenazah, termasuk membicarakan siapa nih yang menggali kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu di Madinah ada dua seorang sahabat yang terkenal sebagai penggali kubur. Yang pertama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini yang jadi suaminya Ummu Sulaim, jadi bapak tirinya Anas bin Malik, yang pernah mensodakohkan kebunnya yang di depan Masjid Nabawi Bairuha. Ya nanti pembahasannya lain lagi, Abu Thalhah bicaranya lagi. Jangan semua dibahas di sini, habis waktunya. Ini aja udah jam berapa ini? Sudah baru 2:30 kurang. Ya baru 2:30 kurang. Itu Abu Thalhah. Abu Thalhah ini, beliau ini diantara tugasnya adalah menggali kubur apabila ada sahabat Ansor yang wafat. Sahabat Ansor yang wafat. Beliau sendiri kan orang Madinah. Abu Thalhah ini orang Madinah. Adapun orang yang menggali kubur untuk para sahabat Mekkah yang wafat, sahabat Muhajirin yang wafat, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Anda bayangkan tokoh kerjaannya ngapain? Gali kubur. Ini menurut orang mungkin pekerjaan yang hina, tapi ini pekerjaan yang mulia karena dia ingat dengan kematian. Akhirnya kemudian diutus untuk mencari, karena cuman dua ini yang dikenal sebagai pemimpin. Coba cari siapa? Cari dua orang ini. Diutus dua orang oleh Abdullah bin Abbas. Diutus dua orang, cari dua orang ini. Pokoknya siapa yang ketemu, dialah yang nanti yang menggali kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicari, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, Abu Ubaidah ibn Jarrah sedang sibuk dengan pembesar-pembesar muhajirin termasuk sahabat Abu Bakar ngurusin kekhalifahan. Disamperin, nggak ada di rumahnya. Sahabat Abu Thalhah orang Madinah, dia nggak ikut
itu ketemu. Akhirnya Abu Talhah lah yang kemudian ditugasi untuk menggali kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari Selasa, karena hari Selasa itu hari Senin wafat, hari Selasa Rasul belum dikuburkan, belum. Hari Selasanya jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diurus, dimandikan oleh keluarga, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut memandikan, termasuk Zaid bin Harithah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abbas memandikan. Sedangkan ini masih dalam pembicaraan tentang kekhalifahan. Bicara tentang kekhalifahan. Hari Senin itu langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat. Hari Senin langsung dibaiat. Artinya diangkat jadi khalifah, langsung dibaiat hari Senin itu juga. Ya, besoknya hari Selasa masih ingin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih ingin melakukan aktivitas untuk ke pasar sejenak, sedangkan jenazah Rasul sudah ada yang ngurus. Nanti setelah diurus kemudian menyolati mereka. Mau ke pasar dihadang oleh sahabat Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mau kemana? Khalifah. Mau dagang lah. Khalifah dagang mau gimana ceritanya ini? Ya habis gimana kalau tidak dagangan? Ya, saya nafkahnya untuk keluarga. Udah. Anda kembali ke rumah biar kita yang mikirin gimana ntar gajinya Khalifah. Akhirnya kemudian singkat cerita kemudian ini sahabat Abu Bakar Siddiq sudah kembali selesai, lalu kemudian datang untuk mengurus jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang mau dimandiin. Gimana nih cara mandiinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sama nggak kayak mandiin kaum muslimin biasanya? Akhirnya pada saat itu orang pada ngantuk semuanya. Ngantuk, yang di dalam tidurnya ada suara. Para sahabat mendengar seperti ada suara yang mengatakan bahwa mandikan jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dibuka pakaiannya. Maka jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan kondisi pakaian yang melekat di tubuh beliau nggak dibuka. Langsung dari situ dikafanin. Khawatir auratnya tersingkap. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai dikafani lalu kemudian disolatin. Disolatin pun tidak dikeluarkan dari kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sahabat masuk 10 orang nyolatin keluar lagi, 10 orang nyolatin keluar lagi, bergantian, berjamaah tapi bergantian. Sampai akhirnya kemudian menjelang malam hari masih belum ada keputusan mau dikuburkan di mana. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lagi-lagi yang bicara, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidaklah seorang nabi wafat kecuali dia dikuburkan di tempat dia wafat. Di kamar. Ya udah, Abu Talhah digali. Yang lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat itu. Lihat bagaimana di antara perannya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dalam keadaan genting, termasuk orang yang dicalonkan oleh sahabat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Bersama dengan sahabat Umar kan? Bersama dengan sahabat Umar. Tetapi karena itu tadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menetapkan apa yang Allah kehendaki, ya akhirnya yang jadi khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah sudah dicalonkan oleh Abu Bakar. Itu menunjukkan keutamaannya Abu Ubaidah dalam pandangannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini di antara jabatan yang beliau terima dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi orang yang menjaga Baitul Mal. Kalau kita sekarang menteri keuangannya, bendahara pertama dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kemudian beliau diutus untuk menguasai negeri Syam. Ya, untuk berperang, menjadi panglima perang, menguasai negeri Syam, dan setelah menguasai negeri Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah pun menjadi gubernur Syam. Sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika jadi khalifah pernah mengambil uang sekitar 400 dirham. Ini uang ini dibungkus 400 dinar kalau nggak salah, 400 dinar. Lalu kemudian diutus orang, tolong kasih ini uang kepada sahabat Abu Ubaidah, gubernur Syam. Baik, berangkatnya. Ini ada hadiah dari khalifah untuk Anda. Terserah Anda mau pakai buat kebutuhan Anda. 400. Ya udah, panggil pembantunya, ini kasih sebulan, kasih. Habis. Cuman sekitar 2 jam 3 jam habis. Pulang ke Madinah, lapor kepada Khalifah Umar, gimana? Habis khalifah, dibagi-bagiin sama gubernur. Itulah Abu Ubaidah. Sama sekali nggak melekat pada dirinya harta, pada hatinya, tangannya nyampe keluar lagi udah.
Sampai kemudian datang Khalifah Umar pernah datang ke Syam, berkunjung ke Syam. Pada saat itu sahabat Abu Ubaidah jadi gubernurnya, mampir ke rumahnya sedih. Tadinya nggak boleh mampir tuh. Kata sahabat Abu Ubaidah, Anda mau mampir ke tempat saya? Tadinya sahabat Umar yang ngomong, saya mau mampir ke tempat Anda. Nggak usah lah, nggak usah mampir. Gitu. Kenapa? Ini Khalifah mau mampir ke tempat gubernurnya, malah gubernurnya menolak. Nggak usah mampir. Kenapa? Daripada nanti Anda cuman hanya sekedar meneteskan air mata di rumah saya, mendingan gak usah mampir deh. Kenapa? Ketika mampir di rumahnya yang ada cuman dihamparkan permadani, perabotan juga nggak ada, cuman sekedar peralatan minum biasa dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah nggak ada harta gubernur. Bahkan terkadang ada beberapa riwayat menyebutkan Abu Ubaidah ibn Jarrah terkadang memang sengaja jalan nggak pakai alas kaki keliling. Sengaja memang begitu. Karena apa kata Abu Ubaidah, saya pernah lihat Rasulullah SAW jalan nggak pakai alas kaki gitu kan. Amir Syam. Dan sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah hidup hanya pada masa Khalifah Umar. Karena pada masa Khalifah Umar ini terjadi Ta'un Amwas. Ta'un Amwas. Ta'un Amwas itu ta'un yang terjadi di wilayah Syam, Palestina, yang ribuan sahabat wafat termasuk sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan itu termasuk tanda hari kiamat kecil yang Rasul sudah sabdakan, tidak akan datang hari kiamat sampai terjadi di Syam ta'un, penyakit ta'un Amwas namanya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah termasuk sahabat yang wafat pada ta'un Amwas itu. Nah, itu sekitar 5 tahun kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti ta'un Amwas itu terjadi, Rasul wafat tahun 11, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah 2 tahun. Berarti sampai tahun berapa itu? 13, 5 tahun kekhalifahannya Umar. Berarti tahun berapa? 18. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah wafat tahun 18 Hijriah. Wafat tahun 18 Hijriah. Berarti usianya beliau ketika wafat berapa? Ketika Rasul wafat tahun 11 tadi, Rasul wafat tahun 11, Rasul wafat tahun 11, usianya sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah berapa? 50. Ya. 50. Berarti tambah berapa? Tambah berapa? 11 loh ini. Tambah 7. Kira-kira berapa? 57. Kira-kira 57. Kira-kira itu juga enggak tahu persis. 57. Iya, 57 sahabat Abu Ubaidah wafat. Nah, ini menunjukkan begitu kehidupan beliau sangat sederhana sekali Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kendati pun beliau tokoh panglima perang bahkan yang berhasil menguasai Syam, bahkan jadi gubernurnya Syam, tapi kemudian kehidupannya sangat sederhana sekali. Iya, karena memang itu tadi teringat betul beliau dengan wasiatnya Rasulullah SAW. Sungguh bukan kefakiran yang kau khawatirkan atas engkau, tapi ketika dibukakan pintu-pintu dunia, orang belum mau memperebutkannya. Beliau nggak termasuk yang begitu. Artinya beliau ini hidup di puncak-puncak kejayaan Islam. Pada masa Khalifah Umar itu puncak kejayaan Islam. Ibaratnya kalau beliau itu mau kaya raya bisa gampang, tapi enggak. Itu puncak kejayaan Islam. Makanya kata para sahabat, dia hidup di masa harta banyak, tapi dia malah justru jauh dari harta. Padahal Umar bin Khattab itu sudah jauh dari harta loh, sudah zuhud luar biasa. Tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah lebih zuhud daripada saya. Kata para ulama, Umar bin Khattab hidup sederhana di tengah harta yang banyak lagi berlimpah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hidup sederhana dikala masih dalam keadaan sempit. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kata Umar, lebih zuhud daripada saya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Udah 2:30 ya, kita tanya jawab deh Bu ya. Sudah 2:30 ini. Ya, kita sampai jam 3 saja karena nanti jam 3:15 masuk waktu asar ya, kalau enggak salah 3:14. Masuk waktu asar. Iya baik, Ustadz saya belum sunnah. Loh, kok belum sunnah?
Masa belum sunnah? Udah dong, udah sunnah. Tapi mungkin ada yang belum diketahui gitu ya. Sudah sunnah. Sudah ahlus sunnah sudah. Cuman mungkin ada yang belum diketahui. Tolong ajarkan cara sholat wudhu sesuai sunnah karena ibadah saya masih salah-salah. Ini berarti 2 kali kajian. 3 kali kajian. Ya saya sarankan untuk ibu yang bertanya silahkan baca buku yang ringkas-ringkas dulu. Buku ringkas tentang sifat wudhu Nabi, tentang sifat sholat Nabi. Ya baca buku yang ringkas-ringkas dulu aja, yang pendek, yang saku kan ada yang buku saku ya. Yang itu dulu. Itu dulu, pelajari yang itu dulu. Bagaimana zikir pendek yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang dimaksud zikir pendek ini zikir pendek habis salat fardu. Yang juga sama ini. Ya, sama. Jadi baca buku yang mengajarkan tentang zikir ini yang pendek ringkas. Apakah boleh setelah mati saya mempunyai cita-cita ingin menjadi pohon agar bisa bermanfaat bagi orang lain? Jadi begini, tentang masalah seseorang ya mati kemudian bermanfaat, mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min 3." Anak Adam kalau mati terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau waladin salihin yad'ulah. Anda berusaha menjadi pohonnya ketika hidup. Ketika Anda mati, buahnya Anda petik tetap. Jangan baru niat bermanfaatnya kalau sudah mati. Sekarang hidup jadi pohon. Wafat buahnya Anda petik. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh dan seterusnya. Wallahu taala ala wa alam. Ustaz, saya sudah mengislamkan suami, menasihati, memberi contoh, mengingatkan, tapi sudah 26 tahun berumah tangga, suami saya masih enggan untuk salat. Apakah saya berdosa? Tidak, doakan. Enggak, ya tidak akan dibebani seseorang karena dosa orang lain kan? Doakan. Ya memang itu tadi, hidayah itu tidak mudah, petunjuk dari Allah itu enggak mudah. Ya enggak mudah. Ada orang yang Allah berikan hidayah cepat, ada kemudian Allah berikan hidayah lambat. Ya, tetap optimis, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah saudara yang zalim itu perlu diboikot agar ia sadar akan kejahatannya karena ia sudah keterlaluan kepada ibu dan saudara-saudara yang lainnya? Dipertimbangkan. Jawaban saya dipertimbangkan, karena yang namanya metode boikot, hajar itu terkadang dalam kepada orang tertentu, pada kondisi tertentu bermanfaat, kadang enggak. Makanya tadi ditimbang ya. Jadi enggak semuanya metodenya boikot semua, pokoknya asal ada yang ini boikot, asalnya enggak. Jadi dipertimbangkan. Semuanya dipertimbangkan. Mana yang lebih maslahat? Nih orang kalau diboikot mempan enggak? Kalau enggak mempan enggak usah diboikot. Atau misalnya diboikot malah makin menjadi-jadi buruknya. Nah, itu yang perlu difahami. Jadi metode boikot ini bukanlah metode yang pertama kali ditempuh, tapi tetap dasarnya adalah rahmah ya. Nasihati sudah, kasih tahu sudah, ini sudah. Nah, boikot dipertimbangkan, efektif atau tidak. Saya tidak miskin tetapi tidak punya harta yang mengendap sebesar 85 gram dalam setahun. Apakah saya wajib zakat? Tidak. Lalu apa yang saya lakukan agar saya mendapat pahala zakat? Ya enggak, namanya enggak zakat, enggak ada punya harta, enggak punya zakat. Tapi Anda bisa sedekah. Ya, karena gini. Zakat itu kan bahasa saya itu zakat itu wajib. Wajib bagi mereka yang memang sempat mengendapkan harta. Ya kan? Makanya para sahabat, saya pernah sebutkan kan, para sahabat itu sedikit informasi dalil menjelaskan mereka tentang zakat ya. Tapi kebanyakan tentang apa? Tentang sedekah kan? Kenapa? Harta mereka nggak sempat ngendap. Justru yang fakir-fakir dari kalangan para sahabat ini berlomba-lomba untuk bisa supaya sampai nisab lalu zakat. Biar pengen ngerasain zakat juga gitu. Jadi nggak sempat ngendap, makanya nggak kena zakat. Begitu. Ya sedekah. Ustaz, ada seorang yang berenang di laut bersama teman-temannya lalu ia sengaja pipis
buang air kecil langsung di laut tersebut, apakah boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Air laut yang begitu banyaknya tidak akan menjadi najis karena apa? Ya karena air kencingnya sebagian orang itu. Kecuali air yang sedikit, nggak boleh Anda rusak itu. Kecuali air yang sedikit, misalnya kayak ada satu danau kecil misalnya, itu nggak boleh. Ya, karena hadis Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'i ar-rakid. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang sedikit dan tergenang. Adapun air laut banyak. Saat saya punya keponakan ya sudah mengaji dan sudah berusia. Beberapa ikhwan hendak melamarnya, namun selalu ditolak oleh ayahnya karena ayahnya tidak suka dengan dakwah seperti ini. Bagaimana caranya agar ayahnya bisa menerima dakwah ini dan mau menerima calon menantu yang sudah mengaji? Wallahu a'lam. Ya, dalam hal ini bersabar, nggak ada lagi cara lain. Bersabar. Memang menjelaskan sesuatu itu nggak mudah, perlu kesabaran. Ya. Tentunya Allah Jalla wa'ala menentukan apa yang terbaik buat hambanya, bukan apa yang terbaik menurut hambanya, tapi buat hambanya menurut Allah. Setelah tadi dijelaskan bahwa Rasul memerintahkan Abu Ubaidah menarik pajak di wilayah Bahrain. Lantas apakah benar hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga para penarik pajak? Itu hadis yang benar atau bagaimana penjelasannya? Pajak yang diambil dari kaum muslimin yang tadi dilakukan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menerapkan pajaknya kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang muslim. Orang muslim zakat. Orang kafir pajak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, enggak akan masuk surga orang yang menarik pajak kalau dia menarik pajaknya dari apa? Muslimin. Kalau dia menarik pajaknya dari kaum muslim. Ya enggak boleh, kaum muslim itu enggak boleh dikenain pajak. Tapi gimana Bu Ustaz? Sekarang ini kan kita pemerintah kita ini pajak. Ya kita terpaksa mengeluarkan itu. Kalau nggak kita keluarkan ya kita jadi kena masalah. Iya nggak? Iya. Tapi Anda jangan menjadi petugas yang menarikin pajak atau kerja di pajak. Gitu, wallahu a'lam. Ustaz, apakah sahabat Abu Ubaidah ini pernah sama-sama berperang dengan Khalid bin Walid, di mana Khalid yang memimpin walaupun sebenarnya Abu Ubaidah sebagai pemimpin perangnya? Jadi begini. Kenapa tadi memang singkat saya jelaskan seluruhnya. Di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tentu Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Khalid bin Walid pada saat itu sudah masuk Islam. Ya, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Khalid bin Walid diutus, diantaranya tugas yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Khalid bin Walid adalah memimpin pasukan perang untuk menuju wilayah Irak sebelah timur Madinah, Ambar dan sekitarnya. Sedangkan Abu Ubaidah ibn Jarrah wilayah Syam. Sedangkan Khalid bin Walid ke wilayah Irak. Berlawanan arahnya. Nah, ketika wilayah Syam dalam keadaan keteteran, maka kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selaku khalifah menunjuk Khalid bin Walid untuk menjadi pasukan bantuan ke Syam untuk memperkuat pasukan di Syam. Ya, untuk memperkuat pasukan di Syam. Begitu. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat itu tetap menjadi pemimpin Syam. Khalid bin Walid dikirim untuk memperkuat pasukan Syam. Tapi dari sisi ini Abu Ubaidah bin Jarrah wallahu a'lam lebih tinggi dibandingkan Khalid bin Walid. Karena kemudian yang jadi gubernurnya Syam Abu Ubaidah bin Jarrah, yang lalu kemudian tetap jadi panglima perangnya Khalid bin Walid, yang lalu kemudian zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kemudian dicopot zamannya Umar. Khalid bin Walid dicopot dari jabatan panglima perang di zaman Khalifah Umar karena orang sudah ghulu berlebihan dengan mengatakan kita tidak akan pernah kalah kalau panglimanya Khalid bin Walid, dan itu tidak benar dari sisi tauhid. Maka atas pertimbangan itulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencopot Khalid bin Walid sebagai panglima perang.
bukan karena sentimen pribadi, bukan. Lalu kemudian amalan apa yang utama di bulan Dzulhijjah atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ya di antaranya memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Lalu kemudian berpuasa, saum, terutama puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu kemudian selanjutnya amal salih yang lainnya, sedekah dan yang lainnya. Dan tanggal 10 Dzulhijjah tentunya yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Dan menyembelih hewan kurban jauh lebih utama wallahu a'lam, dan ini yang lebih kuat daripada bersedekah walaupun senilai atau seharga satu hewan kurban. Jadi misalnya satu ekor kambing harganya misalnya sekitar 4 juta, lalu kemudian saya sedekah 4 juta aja deh. Nah, lebih utama kurban. Pada hari-hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lebih utama adalah berkurban, bukan bersedekah dengan senilai harga hewan kurban. Tetap berkurban, itu menyembelihnya. Yang dimaksud kurban ini menyembelihnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Kita cukupkan atau masih ada lagi bertanya? Jadi memang tadi kisahnya memang ini kita ringkas ya. Sebab kalau ini disebutkan satu persatu termasuk peperangan-peperangan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di wilayah Syam. Ya, tadi kita sudah sebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid di sisi lain. Di wilayah lain, wilayah Irak dan seterusnya. Tapi akhirnya kemudian diutus ke Syam untuk memperkuat pasukan Syam. Sampai akhirnya kemudian ya tadi Abu Ubaidah bin Jarrah jadi gubernurnya. Wallahu a'lam. Selasa malam Rabu tepatnya, ya. Lebih cepat lebih baik. Karena ada hadis yang dimana Rasulullah SAW sabdakan asri'u bil janazah, segera dalam mengurus jenazah. Sedangkan Rasulullah SAW tertunda itu bukan karena memang nggak, kan tadi ada masalah yang lebih penting yang diurus oleh para sahabat yang lain. Masalah kepemimpinan yang dimana kalau umpamanya nggak ada pemimpin yang diangkat nanti akan terjadi peperangan dan seterusnya, perselisihan. Itu penyebabnya, maka kemudian tertundalah pengurusan jenazah Rasulullah SAW. Maka nggak bisa dijadikan alasan orang nunggu keluarga dan seterusnya, enggak, karena tidak segenting kondisinya Rasulullah SAW yang dimana pada saat itu kondisinya kalau nggak segera diangkat nih khalifah bisa jadi perang saudara antara kaum muslimin. Ya, terjadi perang saudara antara kaum muslimin. Maka oleh karena itu para sahabat, kemudian tadi para sahabat senior ngurusin itu, kemudian keluarga yang merencanakan untuk jenazahnya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita nggak bisa jadikan itu alasan Rasulullah aja begitu, lain kondisinya berbeda, situasi dan kondisinya berbeda sehingga alasannya tidak sama. Maka kita nggak boleh menunda-nunda, segerakan. Dan Anda perlu tahu kenapa jenazah itu disegerakan, karena jenazah itu kalau dia jenazahnya mukmin ketika dipikul dibawa ke kuburan, memang Rasul hadis Sahih Bukhari mengatakan bahwa jenazahnya itu memang minta cepat, qaddimu, cepat buruan, saya mau segera ini. Karena dia menjelang wafatnya telah diperlihatkan oleh Allah kenikmatan yang akan dia terima, makanya dia minta cepat. Itu alasannya, dia minta cepat. Sedangkan kita tunda-tunda. Nah itu dia. Iya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.